Halo, perkenalkan saya Nikade Rizkia Megayanti, NIM 20026124149. Sekarang saya berada di stase Ilmu Anestesi dan Terapi Intensif RSUP Sanglah, FK Unut. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membawakan presentasi dengan judul Post Operative Medicine. Jadi, post-operative medicine itu merupakan bagian dari peri-operative medicine, di mana definisi dari peri-operative medicine adalah perawatan pasien yang dimulai dari persiapan sebelum operasi, saat operasi, sampai pada kondisi pasien pulih sepenuhnya pasca operasi. Untuk peri-operative medicine ini terdiri dari preoperative medicine, intraoperatif, dan juga post-operatif. Saya akan sedikit menjelaskan mengenai praoperatif dan juga intraoperatif, di mana pada praoperatif, adapun tahapan yang dilakukan diantaranya memperoleh riwayat preoperatif, bisa dilakukan dengan basic forensic reseven, kemudian wawancara empel, selanjutnya pemeriksaan fisik, dinilai tanda vital, status general, dan sistem organ, kemudian pemeriksaan penunjang, seperti lab, radiologi, EKG, asesmen risiko, inform consent pada pasien, persiapan pasien preoperatif, dan premedikasi. Kemudian ada intraoperatif, di mana tahapannya diantaranya adalah monitoring pasien, memposisikan pasien, pemilihan anestesi, induksi anestesi umum, manajemen jalan nafas, pemeliharaan anestesi, terapi cairan intraoperatif, dan pemulihan pasien. Baik, sekarang saya akan menjelaskan mengenai post-operasi, di mana bahasannya akan meliputi resiko pasca anestesi, recovery room atau post-anesthesia care unit, kemudian skor pemulihan. Untuk resiko pasca anestesi, ini dibagi menjadi 3 kelompok, di mana kelompok 1 merupakan pasien dengan risiko tinggi mengalami gagal nafas, mengalami goncangan kardiovaskular pasca anestesia, dan pasien perlu langsung dirawat di unit terapi intensif tanpa harus menunggu di ruang pemulihan atau PACU. Kemudian ada kelompok kedua, yaitu ini merupakan sebagian besar dari pasien pasca anestesi, dengan tujuan untuk menjamin pasien secepatnya mampu menjaga keadekuatan respirasi dan kestabilan kardiovaskularnya. Kelompok ini pasien akan masuk ke ruangan PACU. Kemudian ada kelompok ketiga, di mana pasien menjalani operasi kecil, singkat, atau rawat jalan, kemudian fungsi respirasi adekuat, bebas dari rasa kantuk, ataksia, nyeri, dan kelemahan otot. Jadi untuk post-anesthesia care ini merupakan suatu perawatan yang diberikan pada pasien setelah menjalani suatu manajemen anestesi. Dilakukan oleh tim atau tenaga profesional yang terlatih pada area dengan kondisi dan kelengkapan yang khusus. Post-anesthesia care ini dilakukan di ruangan PACU atau bisa juga disebut recovery room atau high care unit atau HCU. Jadi, PACU ini merupakan ruangan dengan desain khusus, biasanya lokasinya dekat dengan ruang operasi serta mudah dilakukan akses untuk pemeriksaan radiologi, bank darah, dan juga laboratorium klinis. Untuk ruangan ini, perlu dilengkapi dengan peralatan monitoring dan juga peralatan emergensi. Dan pada ruangan ini, terdapat tenaga profesional terlatih untuk menangani pasien di ruangan ini. Recovery room atau PACU, ini didefinisikan sebagai ruangan khusus pasca anestesia atau bedah yang berada di kompleks kamar operasi dilengkapi dengan tempat tidur khusus, alat pantau, obat, alat resusitasi, tenaga yang terampil serta diawasi oleh dokter, spesialis bedah, dan anestesi. Tujuan dari ruangan ini adalah untuk memantau secara kontinu dan mengobati secara cepat dan tepat masalah respirasi dan juga sirkulasi, mempertahankan kestabilan sistem respirasi dan sirkulasi, memantau perdarahan luka operasi, mengatasi atau mengobati masalah nyeri pasca bedah.
Adapun kriteria pasien yang tidak perlu dirawat di ruangan recovery room atau PACU, di mana pasien dengan analgesia lokal yang kondisinya normal, pasien yang memiliki resiko tinggi tertular infeksi, sedangkan di ruang pulih tidak ada ruang isolasi, kemudian pasien yang memerlukan terapi intensif atau perlu langsung dirawat di ruang ICU. Di ruangan ini, hal yang perlu dievaluasi diantaranya adalah kesadaran, respirasi, sirkulasi, fungsi ginjal dan saluran kencing, fungsi saluran cerna, aktivitas motorik, suhu tubuh, masalah nyeri, dan posisi pasien pasca post-operasi. Di ruangan ini juga diperlukan peralatan, diantaranya oksigen supply, oksigen face mask dengan berbagai ukuran, stetoskop, resusitasi bag, anestesi face mask, oral airways, nasal airways, suction, jarum, siring, gas pad, alat pengecek analisa darah, gas darah, pulse oximetry, EKG monitor, dan tensimeter. Adapun alur perawatan pada pasien yang dirawat di post anesthesia care unit, di mana pertama pasien akan masuk PACU. Pada kondisi ini pasien dipasang oksigen dan monitor dan dilakukan pelaporan kejadian selama operasi. Kemudian pemantauan dan penanggulangan kedaruratan medik. Di sini pasien akan dilakukan observasi mengenai kestabilitasan kardiovaskular, kemudian menjaga stabilitas respirasi dan juga mengontrol nyeri post-operasi. Selanjutnya, pasien keluar PACU atau discharge. Adapun hal yang dimonitoring di PACU secara rutin diantaranya adalah respirasi, terkait laju nafas, potensi jalan nafas, saturasi oksigen, kemudian kardiovaskular, terkait laju nadi, tekanan darah, neuromuskular, status mental, nyeri dan mual, serta muntah. Kemudian, hal yang dimonitoring secara opsional tergantung dari kondisi pasien juga dilakukan, diantaranya adalah elektrokardiogram, blokade neuromuskular, suhu, urin, dan drain atau perdarahan. Berikut adalah hal yang perlu dipantau saat berada di recovery room atau PACU. Yang pertama ada kesadaran. Adapun masalah yang bisa dihadapi terkait kesadaran yaitu pemanjangan waktu pemulihan kesadaran dan juga gaduh gelisah pasca operasi bedah. Penyebab gaduh gelisah pada pasien ini bisa disebabkan oleh penggunaan ketamin sebagai obat anestesi, kemudian nyeri hebat yang dialami oleh pasien, hipoksia, buli-buli yang penuh, dan stres berlebihan sebelum proses pembedahan. Kemudian perlu juga dilakukan pemantauan respirasi. Adapun parameter yang perlu dipantau diantaranya adalah suara nafas paru, dan diharapkan nilai normal yaitu sama pada kedua paru. Frekuensi nafas diharapkan 10-35 kali per menit. Irama nafas diharapkan teratur. Volume tidal minimal 4-5 mili per kgbp. Kapasitas vital 20-40 mg per kgbp, inspirasi paksa minus 40 cm H2O, PaO2 pada VO2 itu adalah 100 mm air raksa, kemudian PaCO2 30-45 mm air raksa. Selain itu, perlu juga dilakukan pemantauan mengenai sumbatan jalan nafas. Sumbatan jalan nafas pada pasien ini bisa disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya adalah supralaring, di mana bisa disebabkan oleh lidah jatuh ke hipofaring, air liur, bekuan darah, dan isi lambung akibat muntah dan regurgitasi. Kemudian, pada laring, sumbatan bisa disebabkan oleh benda asing, spasma edema, dan kelumpuhan dari pita suara. Kemudian infralaring, sumbatan bisa disebabkan oleh tracheomalacia, kemudian aspirasi benda asing, dan spasma bronkus. Selain itu, perlu juga dilakukan pemantauan terhadap depresi nafas.
di mana depresi nafas bisa terjadi secara sentral. Ini sering disebabkan karena sisa dari opiat. Di samping itu bisa juga disebabkan oleh keadaan hipokapnia, hipotermia, dan hipoperfusi. Kemudian depresi secara perifer, ini bisa disebabkan karena efek sisa pelumpuh otot, nyeri, distensi abdomen, dan juga rigiditas otot. Adapun tata laksana jalan nafas yang dapat dilakukan, diantaranya tanpa alat bisa dilakukan head tilt chin lift atau jaw thrust, kemudian posisi miring yang stabil, dan juga sapuan pada rongga mulut apabila ada sumbatan pada jalan nafas. Kemudian dengan alat itu bisa dilakukan dengan pipa orofaring, pipa orotrakea, dan suction. Kalau perlu, apabila sumbatan jalan nafas tidak bisa diatasi dengan tindakan-tindakan yang disebutkan sebelumnya, itu bisa dilakukan bronkoskopi atau juga tracheostomi. Selanjutnya adalah pemantauan sirkulasi. Hal yang dipantau itu adalah tekanan darah. Umumnya normal dari tekanan darah itu adalah berkisar 90/60 sampai 160/100 mmHg. Pada pasien pasca anestesi atau pasca operasi, bisa terjadi hipertensi pasca bedah yang disebabkan oleh hipertensi yang diderita sebelum proses pembedahan, kemudian bisa disebabkan juga oleh nyeri, hipoksia, dan hiperkarbia. Selain itu, bisa juga disebabkan oleh penggunaan vasopresor dan juga kelebihan cairan. Kemudian, pasien bisa juga mengalami hipotensi pasca bedah yang ini bisa disebabkan oleh adanya perdarahan, defisit cairan, depresi otot jantung, dan dilatasi pembuluh darah berlebihan. Kemudian perlu juga dilakukan pemantauan dan menjaga denyut jantung dari pasien. Untuk normal dari denyut jantung itu berkisar 55 sampai 120 kali per menit dengan irama yang teratur. Pada pasien post anestesi atau pasca operasi, dia bisa mengalami takikardi. Hal ini bisa disebabkan oleh kondisi hipoksia, hipovolemia, obat simpatomimetik, demam, dan nyeri. Kemudian pasien juga bisa mengalami bradikardi. Ini bisa disebabkan oleh blok subarachnoid, hipoksia pada bayi, kemudian refleks vagal. Untuk bradikardi ini bisa dilakukan pemberian O2. Bila tidak membaik, dapat diberikan atropin 0,02 mg per kg. Untuk takikardi, karena bisa disebabkan oleh hipovolemia, itu bisa dilakukan dengan pemberian cairan sampai kemudian evaluasi denyut jantungnya apakah sudah kembali normal atau tidak. Kemudian pasien pas anestesi juga bisa mengalami dysaritmia. Ini bisa disebabkan oleh kondisi dari hipoksia. Adapun hal lain yang perlu diperhatikan berkaitan dengan sirkulasi pasien, itu adalah perdarahan dari luka operasi, kemudian apakah ada bendungan di sebelah distal dari tempat bebar luka operasi yang bisa menimbulkan edema dan juga nyeri pada daerah tersebut. Selanjutnya perlu juga dilakukan pemantauan dan terkait fungsi saluran cerna. Pada pasien post anestesi itu sering mengalami kondisi yang disebut dengan PONV atau mual muntah pasca bedah. Komplikasi yang bisa berhubungan dengan PONV ini diantaranya adalah aspirasi paru, dehidrasi, gangguan elektrolit, kelelahan, dan ansietas. Jadi hal yang dapat dilakukan untuk menangani dari kondisi ini adalah dengan pemberian profilaksis golongan 5 HT3 antagonis seperti ondansetron contohnya, dosis 4 mg IV, atau diberikan steroid yaitu dexamethasone IV, atau bisa juga dilakukan kombinasi pada dua obat tersebut. Untuk profilaksis non-farmakologis terhadap PONV ini bisa dilakukan dengan hidrasi 20 ml per kg/BB dan juga stimulasi pada titik akupuntur pada V6 atau pergelangan tangan. Selanjutnya adalah lakukan evaluasi pada aktivitas motorik. Untuk pemulihan aktivitas motorik ini bergantung pada berhubungan erat dengan obat pelumpuh otot
yang digunakan ketika operasi. Dan ini akan berhubungan juga dengan fungsi respirasi dari pasien. Secara sederhananya, untuk penilaian aktivitas motorik pasien itu bisa dilihat dengan pasien mampu tidaknya membuka mata, atau juga kemampuan saat menggerakkan ekstremitas saat pasien sadar. Selanjutnya adalah evaluasi fungsi ginjal dan juga saluran kencing. Untuk normalnya, produksi urin itu mencapai lebih dari 0,5 cc per kg per jam. Jadi bila terdapat oliguria atau anuria, segera untuk cari penyebabnya. Kemudian evaluasi suhu tubuh pada pasien pos operasi atau pos anestesi, di mana pasien bisa mengalami hipotermia yang disebabkan oleh suhu kamar operasi yang dingin, penggunaan disinfektan, cairan infus, kemudian cairan pencuci rongga-rongga daerah operasi. Untuk tata laksana dari hipotermi bisa diberikan selimut. Dan juga pada bayi bisa dilakukan dengan cara memasukkan bayi pada inkubator. Kemudian pasien juga bisa mengalami kondisi hipertermia, di mana ini bisa disebabkan oleh adanya septikemi atau penggunaan obat-obatan. Jadi untuk pencegahannya dan tata laksananya pada hipertermi bisa diberikan antibiotik apabila ada tanda-tanda sepsis dan juga pemberian oksigenas. Selanjutnya adalah evaluasi terkait masalah nyeri pada pasien. Masalah nyeri ini bisa ditimbulkan karena trauma akibat luka operasi. Kemudian untuk tata laksananya bisa diberikan analgetik pada pasien yang mengeluhkan nyeri atau menunjukkan tanda-tanda adanya nyeri. Untuk nyeri ringan, itu umumnya bisa diberikan acetaminophen seperti paracetamol dengan dosis 1 gram jika pasien berat badannya lebih dari 50 kg. Kemudian bisa diberikan ibuprofen 10 mg per kg/b atau dapat diberikan ketorolax 15-30 mg IV. Kemudian untuk nyeri sedang sampai berat, ini bisa diberikan opioid parenteral. Namun perlu juga diperhatikan bahwa pemberian opioid ini memiliki side effect di mana bisa menimbulkan kondisi PONV. Selanjutnya, perlu lakukan evaluasi terhadap posisi pasien. Perlu diatur posisi pasien untuk mencegah adanya sumbatan jalan napas pada pasien yang belum sadar, kemudian tertindih atau terjepitnya satu bagian anggota tubuh, terjadinya dislokasi sendi-sendi anggota gerak, hipotensi pada pasien dengan analgesia regional, dan juga gangguan kelancaran aliran infus. Selanjutnya, kita akan membahas adanya skor pemulihan. Skor pemulihan ini ada beberapa jenis. Yang pertama itu ada Aldrich score. Aldrich score ini adalah skor untuk menentukan stabil tidaknya pasien pada pasien dewasa dengan melihat kriteria diantaranya warna kulit, apakah warna kulit pasien itu kemerahan, kalau normal, pucat, atau cyanosis. Kemudian dilihat juga dari aktivitas motorik, di mana apakah pasien bisa menggerakkan 4 anggota tubuh, atau 2 anggota tubuh, atau tidak ada gerakan. Kemudian dari pernapasan, dilihat apakah nafas dalam, batuk, dan tangis kuat, kemudian nafas dangkal dan adekuat, atau apne atau nafas yang tidak adekuat. Dilihat juga dari kriteria tekanan darah, di mana plus 20 mm air raksa dari preoperasi, kemudian 20-50 mm air raksa dari preoperasi, atau lebih dari 50 mm air raksa dari preoperasi. Dilihat juga kriteria dari kesadarannya, apakah pasien sadar penuh, mudah dipanggil, atau bangun jika dipanggil, atau tidak ada respon. Jadi untuk kriteria ini, pasien dapat dipindahkan ke ruangan jika skornya minimal 8 pada pasien. Dan pasien akan pindah ke ICU jika skor kurang dari 8
setelah dilakukan perawatan selama 2 jam pada pasien. Selanjutnya ada skor Stewart. Ini merupakan skor untuk menentukan stabil tidaknya pasien pasca anestesi, khususnya pada anak, di mana hal yang dinilai diantaranya adalah kesadaran, dengan kriteria apakah pasien bangun, respon terhadap rangsang, atau tidak ada respon. Kemudian pernafasan, dilihat apakah pasien ada batuk atau menangis, pasien bisa mempertahankan jalan nafas atau perlu bantuan nafas. Kemudian dilihat dari sisi motorik, di mana pasien ada gerakan yang bertujuan atau gerakan tanpa tujuan atau tidak bergerak. Jadi untuk interpretasinya, apabila skor lebih dari 5, jadi pasien boleh keluar dari recovery room. Selanjutnya ada Bromage score. Ini merupakan skor untuk menilai aktivitas motorik pada pasien, di mana adapun kriteria dari Bromage score ini yaitu dapat mengangkat tungkai bawah, tidak dapat menekuk lutut tetapi dapat mengangkat kaki, tidak dapat mengangkat tungkai bawah tetapi masih dapat menekuk lutut, dan tidak dapat mengangkat kaki sama sekali. Jadi untuk interpretasinya, apabila pasien memiliki skor kurang dari 2, maka pasien bisa dipindahkan ke ruangan. Kemudian ada pula PADS score atau Post Anesthetic Discharge Scoring System, di mana skor ini untuk menentukan pasien boleh keluar dari PACU atau pulang. Jadi hal yang dinilai yaitu adalah tanda vital pasien, 20% dari baseline perioperatif, 20% sampai 40% dari baseline perioperatif, kemudian lebih dari 40% dari baseline perioperatif. Kemudian kriteria berikutnya adalah tingkatan aktivitas, apakah pasien sadar penuh, tidak pusing, keadaan yang sama saat praoperasi, kemudian apakah pasien membutuhkan bantuan, atau apakah pasien tidak dapat berjalan. Kemudian nilai juga dari kriteria mual dan muntah, ada nilai minimal, di mana mual dan muntah dapat diatasi dengan pemberian obat peroral. Kemudian kriteria sedang, apabila mual dan muntah dapat diatasi dengan pemberian obat parenteral. Kemudian kriteria muntah yang berkelanjutan setelah pemberian obat berulang. Kemudian ada pula kriteria nyeri pada penilaian skor ini, di mana ada tidaknya nyeri, ya atau tidak. Selanjutnya adalah kriteria perdarahan operasi, di mana kriteria minimal itu tidak membutuhkan pergantian perban. Kemudian kriteria sedang membutuhkan sampai 2 kali pergantian perban, dan berat apabila dibutuhkan 3 atau lebih pergantian perban. Jadi untuk interpretasi dari skor ini, apabila skor lebih dari 9, maka dinyatakan pasien boleh keluar dari PACU atau boleh pulang. Skor ini bisa digunakan pada pasien yang hanya memerlukan perawatan 1 hari atau one day care. Sekian penjelasan saya mengenai postoperative medicine. Terima kasih.